Shalom kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Shalom juga kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan karena kita dapat berkumpul bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah Ahad kita. Dan sangat bersyukur dapat bergabung dengan saudara seiman. Ketika saya melihat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya melihat tentang pengkhususan atau panggilan saya di dalam gereja ini. Saya merupakan pastor muda-mudi dan pujian penyembahan di gereja SIB Kota Kinabalu Likas. Jadi pagi ini saya tergerak ingin menyapa pemuda-pemudi yang berada di bawah umur 40 tahun. Boleh saya melihat muda-mudi yang berada di bawah umur 40 tahun di tempat ini? Mari kita berikan sorakan bagi mereka yang di atas sana. Yes. Puji Tuhan, Anda berada di sini. Sebenarnya di dalam gereja ini ada pastor muda-mudi dan pujian penyembahan, ada juga ahli jawatan kuasa muda-mudi dan pujian penyembahan. Minta maaf atas kekurangan kami kalau Anda melihat kami macam sumbung-sumbung atau tidak mesra. Sebenarnya kalau kita kenal mereka, kami sangat mesra. Amin. Dan sebenarnya kami mau approach, kami mau bersekutu dengan Anda semua. Dan selepas ibadah ini kita akan ada persekutuan muda-mudi yang akan diumumkan nanti juga dalam pengumuman sebentar lagi. Cuma hati saya tergerak untuk menyapa Anda semua, juga jemaat Tuhan yang ada di sini. Kalau ada pertanyaan tentang pelayanan muda-mudi ataupun pertanyaan tentang pelayanan pujian penyembahan, jangan segan-segan. Memang yang sepatutnya kami dahulu yang approach, mendekati Anda, tetapi tidak dikenali semuanya. Anda boleh berhubung dengan saya maupun dengan pejabat gereja, juga boleh berhubung dengan sesiapa EJK yang mungkin Anda sudah kenali. Mereka semuanya mesra-mesra. Haleluya. Mari kita sekali lagi berikan sorakan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita pergi kepada pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh Penatua Julian sebentar tadi, yang begitu bertenaga sekali. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Saya sengaja memaparkan ayat yang panjang itu, tetapi akan menyentuh sebahagian ayat-ayat yang berkaitan. Pagi hari ini kita mau diingatkan, hati saya sangat kuat untuk bersama-sama kita merenungkan semula Allah sebagai sumber kita. Allah sebagai sumber kita. Ini mungkin biasa kita dengar, tetapi kalau kita mendapat ilham dan wahyu yang baru daripada Tuhan, kita disegarkan. Pandangan kita disegarkan, perspektif kita disegarkan terhadap Tuhan, bahwa Dia adalah sumber kita. Allah sebagai sumber kita ini tidak dapat dilihat hanya dalam perjanjian baru, juga dapat dilihat lebih awal lagi dalam perjanjian lama. Bahkan dalam Kejadian pasal yang pertama itu, dalam beberapa ayat saya ingin memberikan sedikit, memaparkan sedikit ayat-ayat itu, bahwa Allah itu sebenarnya sejak semula, sejak penciptaan, Dia merupakan sumber bagi kita. Sebelum saya pergi kepada ayat pembacaan atau teks pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, saya tergerak melihat dalam Kejadian pasal 1 dalam ayat 11, ayat 20 dan akhirnya ayat yang ke-26. Pada mula-mula penciptaan itu, Allah tidak berfirman kepada pohon-pohonan, kepada tunas-tunas muda, kepada pohon yang mempunyai buah yang berbiji. Allah tidak berfirman, jadilah tunas, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah pohon yang berbiji. Tidak.
pada mulanya Allah berfirman kepada tanah, bukan kepada pohon-pohonan, karena pohon-pohonan belum ada pada waktu itu. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas, dan seterusnya. Kita dapat lihat dalam ayat itu. Dan seketika itu juga dalam 12 itu, ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Dalam arti kata lain, kalau kita pisahkan tunas muda, pohon-pohonan yang buahnya berbiji itu daripada tanah, tunas atau tumbuh-tumbuhan itu akan mati. Karena tunas muda atau pohon-pohonan itu sumbernya adalah tanah. Firman Allah kepada tanah, dan Allah melihat tanah itu merupakan sumber bagi tunas muda dan pepohonan. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang ke-20. Allah tidak berfirman jadilah makhluk di dalam air. Tidak. Allah berfirman terlebih dahulu kepada air. Saya bacakan ayat itu dalam ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Ketika Allah memberikan firman kepada air, maka barulah ada makhluk hidup. Kalau kita pisahkan makhluk hidup yang berkeriapan di dalam air, ikan dan makhluk-makhluk air dan sebagainya dipisahkan daripada air, makhluk air itu akan mati karena terpisah daripada sumbernya. Dan ada sesuatu yang menarik jemaat Tuhan. Dan ini begitu masuk ke dalam hati saya, struck dalam hati saya, ketika saya melihat bagaimana penciptaan manusia dilakukan. Ketika Allah menciptakan manusia, dengan siapakah Allah berfirman? Kalau menciptakan tunas muda dan tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman kepada tanah. Kalau makhluk dalam air, Allah berfirman kepada air. Ketika penciptaan manusia, Allah berfirman kepada siapa? Dan ini mengejutkan saya secara pribadi. Dalam ayat 26, ketika Allah menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Dalam arti kata lain, ketika kita dipisahkan daripada Allah, kita akan mati. Dari sejak semula, sejak penciptaan, Allah merupakan sumber hidup kita. Kita tidak dapat hidup tanpa Allah. Allah tetap menjadi sumber kita. Ketika kita memilih untuk bergantung, berpaut kepada hal yang lain selain daripada Allah, secara slow motion atau secara perlahan-lahan, kita akan mati di hadapannya. Karena sejak semula penciptaan manusia itu diciptakan dalam hadirat Allah. Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Dan barulah manusia diciptakan. Tanpa Allah, siapalah kita jemaat Tuhan. Hari ini saya ingin membawa jemaat Tuhan untuk kita merenungkan semula, melihat dengan sepenuh hati kita bahwa Allah itu merupakan sumber kita. Boleh kita berikan sorakan bagi Tuhan Kristus yang hidup sebagai sumber kita. Karena Dia adalah sumber kita. Itulah sebabnya mengapa setiap hari Minggu, setiap minggu dan mungkin setiap mingguan itu ada aktiviti doa, ada aktiviti perkumpulan kelompok sel, dan akhirnya hari Ahad kita beribadah di tempat ini. Karena Allah merupakan sumber kita. Ketika kita berhenti atau menghentikan semuanya itu secara perlahan-lahan, dalam arti kata lain, kita coba menutup aliran kehidupan yang mengalir di dalam hidup kita. Allah tidak pernah terasing daripada hidup kita. Jangan pernah pisahkan Allah dari hidup kita. Jangan seperti mana kita tidak mau pisahkan tanah daripada tumbuh-tumbuhan.
air daripada makhluk-makhluk yang hidup di dalam air. Dan jemaat Tuhan, di dalam perjanjian baru ada satu hubungan atau connection yang sangat indah, metafora atau kiasan yang sangat indah yang menerangkan tentang hubungan Allah sebagai sumber dan manusia itu sebagai cabang-cabangnya. Dan itulah firman yang telah dibacakan sebentar tadi, yaitu Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Seperti mana ranting-ranting dipisahkan daripada pokoknya, ranting itu akan mati, demikian juga hidup kita. Mari kita melihat firman Tuhan itu. Yohanes 15 ayat 1, dan saya akan membacakan secara beberapa ayat saja yang berkaitan. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam arti kata yang lain, jemaat Tuhan, kita mengenal sesuatu pokok itu daripada buahnya. Kadangkala saya bukan pakar pokok anggur, saya hanya membuat pembacaan secara umum sahaja. Dan dari kalangan jemaat Tuhan saya tahu banyak ada latar belakang agriculture ataupun petani semua dan sebagainya. Kadang-kadang kalau yang sudah biasa di ladang atau sudah biasa dengan pertanian, melihat pokoknya saja sudah tahu apakah buah pokok itu nanti. Tetapi secara umumnya kita mengenal pepohonan pokok itu daripada buahnya. Kalau kita ingin merasakan bagaimana pohon durian itu, kita tidak pergi merasakan dahannya, batangnya, atau daunnya terus menerus. Mau merasakan pokok durian, kita akan makan buah durian. Mau merasakan pokok rambutan, kita akan makan buah rambutan. Kalau mau merasakan pokok langsat, kita akan makan buah langsat. Dan kalau mau merasakan bagaimana indahnya pohon anggur itu, kita akan makan buah anggur itu. Dalam arti kata lain, karena Yesus menyamakan atau memberikan gambaran dirinya sebagai pokok anggur. Kalau kita mau merasakan Yesus itu bagaimana, kita akan pergi kepada orang-orang percaya yang berbuah. Dan pernyataan ini sungguh-sungguh membuatkan saya bertaubat sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Kalau mau merasakan bagaimana Yesus Kristus itu sebenarnya, dunia atau orang-orang luar perlu memakan, menikmati, melihat buahnya. Dan buah itu didapati dari mana? Firman Tuhan mengatakan buah itu didapati daripada murid-murid orang percaya yang mempercayai Yesus Kristus. Dan saya membaca firman ini, saya terus menyemak, menilai, melihat hidup saya. Betulkah orang dapat mengenal, melihat, merasai Yesus daripada kehidupan saya? Saya melihat, menilai hidup saya semula. Karena Yesus pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Dan saya percaya semua jemaat mau mengakui bahwa kita ini ranting-ranting yang berbuah.
Jadi kalau mau mengenal Yesus Kristus, orang luar kena memakan buah dari hidup kita sebagai ranting. Tapi kalau tidak ada, bagaimana mereka mau mengenal Yesus Kristus? Saya bertaubat. Saya menyemak, menilai semula hidup saya secara pribadi. Karena hidup, aliran khasiat, zat, tenaga, kuasa yang ada pada pohon anggur, yaitu Yesus Kristus, itu mengalir terus kepada buah. Bagaimana mau merasakan kuasa Allah? Itu mengalir ke buahnya. Dan itu mengalir kepada setiap kita, jemaat Tuhan. Dan kalau kita hidup sedemikian rupa dan yang kita tidak memperhatikan apa-apa dalam hidup kita, orang tidak akan merasa betapa enaknya buah anggur tersebut. Betapa indahnya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya melihat sikap, sifat, dalaman, luaran, pikiran, pendek kata, tubuh, jiwa, roh saya terbabit sama. Dan saya diingatkan semula, jemaat Tuhan, ingatlah, kita ini ranting-rantingnya. Ranting-ranting, letaknya buah-buah itu untuk dinikmati orang lain. Dan saya percaya jemaat Tuhan, seiring dengan hati saya pada pagi hari ini untuk berbuah bagi Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan buah-buah itu? Sebelum ini, kadangkala terlepas pandang, mungkin ada juga yang lain dari kalangan kita, orang-orang muda seperti saya. Saya ingat buah yang dimaksudkan di sini adalah staff, sukses, material, kekayaan, pangkat, ataupun darjah yang kita miliki, ataupun capaian yang kita miliki. Tetapi jemaat Tuhan, saya kena tunduk kepada firman Tuhan dan konsisten dengan firman Tuhan. Dan kita kena nyatakan apa yang firman Tuhan katakan. Apakah yang dimaksudkan dengan buah itu. Dan sepanjang firman Tuhan sangat konsisten. Tidak pernah dikatakan buah itu merujuk kepada kekayaan, sukses, gelaran, pangkat, dan apapun yang kita capai. Tidak pernah. Buah itu selalu konsisten dan paling jelas di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23 itu. Buah-buah roh itu kebanyakannya bukan staff, semuanya bukan staff, material atau apa yang kita capai di dunia. Semuanya karakter. Galatia 5, 22, 23 mengatakan buah itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya bersifat berbentuk karakter. Dan apa yang kita fokuskan? Adakah kekayaan, material, staff, semua dan sebagainya, ataupun karakter Allah? Jangan salah faham dengan maksud saya jemaat Tuhan. Saya sangat gembira, bahkan gembira berada dalam gereja ini. Karena gelaran, pangkat, sukses, pencapaian begitu kaya dalam firman Tuhan ini, di dalam gereja ini. Saya tidak entih kepada itu semua. Tetapi saya percaya bahwa semuanya itu tercapai. Gelaran, pangkat, darjah, apa yang kita miliki, kekayaan, pengaruh yang kita ada pada satu sama lain, itu semuanya disebabkan oleh attitude, buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu karakter. Tetapi karakter itu bring along, akan seiring membawa sukses dan apa-apapun pencapaian, itu akan selalu mengikuti attitude. Kalau bagi kita yang selalu melihat kutipan atau quotes, salah satu quotes yang saya semak daripada website adalah Simon Sinek. Dia mengatakan seperti ini: you don't hire for skills, you hire for attitude, because you can teach skills anytime.
Attitude lah yang membawa kita pergi lebih jauh dengan segala gelaran dan suksesnya dan pencapaiannya dan nama-namanya, semuanya itu. Itulah yang membawa kita ke arah yang lebih besar. Tetapi itu bukan fokusnya. Kita mau berbuah bagi Tuhan sesuai dan konsisten dengan firman Tuhan mengenai buah-buah roh. Dan hidup saya diluruskan semula dengan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Yesuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Dan saya sangat bersyukur karena Yesus Kristus seolah-olah melimitkan dirinya. Dia tidak terbatas sebagai Allah yang sudah bangkit, yang menebus kita. Dia boleh saja menunjukkan siapa dia, kemuliaannya, keistimewaannya, kekuasaannya sebagai Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan, kita konsisten dengan firman Tuhan. Yesus Allah memilih untuk menunjukkan siapa dia melalui murid-muridnya. Dan saya ingin bacakan ayat ini. Firman itu, ayat itu berkata seperti ini. Kalau kamu menuruti firman-firmanku, ternyata kamu adalah muridku. Dalam arti kata lain, kita lihat dalam ayat 8, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Daripada firman itu kita melihat bahwa Allah memilih untuk menunjukkan dirinya melalui orang yang percaya kepadanya, melalui murid-murid. Begitu komitmennya Tuhan mengikatkan dirinya dengan kita, supaya dunia mengenali siapa Tuhan kita melalui kita. Dan itu bukan selalu senang, dan saya menyadarinya, jemaat Tuhan juga menyadarinya. Sentiasa ada cabaran, tetapi firman Tuhan ini sungguh memberikan jawaban. Ayat 1 dan sampai ayat 8 nanti, dalam beberapa ayat saya akan kupas supaya kita dapat melihat kebenaran ini. Itulah dalam ayat 9 hingga 17. Pohon anggur boleh dirasakan kualitinya daripada buahnya. Dan tidak heranlah dalam ayat 9 Yesus berfirman, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dalam arti kata lain, kalau kita mau merasakan betapa berkualitinya pohon anggur itu, kalau di Sabah kita biasa dengan durian, rambutan langsat 3 buah saja yang biasa disebut. Kalau kita mau merasakan grade yang tertinggi daripada pohon itu, kita akan merasakan daripada buahnya. Amin. Kita akan merasakan daripada buahnya. Jadi kalau Yesus pokok anggur, Yesus itu penuh dengan sukacita. Yesus itu penuh dengan kekudusan. Dan kalau orang lain mau melihat bagaimana sukacita yang dimaksudkan itu, bagaimana kekudusan yang dimaksudkan itu yang ada pada pohon anggur yaitu Yesus Kristus, dunia akan melihat kita. Kekudusan yang keluar daripada hidup kita, sukacita yang keluar daripada hidup kita, tenaga dan buah-buah roh yang keluar daripada hidup kita. Dan saya ingin menyokong pernyataan ini dengan firman ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama
ayat 15 dan 16. Saya bacakan dan jemaat boleh perhatikan dalam Alkitab masing-masing. 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sama seperti Dia. Karena kita dari pohon yang sama, kita adalah ranting-rantingnya. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebelum ini, sebelum saya memahami firman Tuhan ini, saya merasakan bahwa ayat firman Tuhan ini sesuatu yang sukar dicapai, kekudusan yang sukar dicapai. Seolah-olah Tuhan memerintahkan begitu sahaja, Roy, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi ketika saya melihat connectionnya atau hubungan ayat ini dengan pohon anggur dan ranting-rantingnya, di mana segala sumber, segala tenaga yang diperlukan untuk hidup kudus, segala khasiat, segala quality daripada pohon anggur itu mengalir ke ranting dan ditransfer kepada buah. Barulah saya mengerti bahwa kalau perintah Tuhan untuk menuntut kita hidup kudus, Tuhan yang menyediakan kekuatan dan sumbernya itu, karena kita berada tercantum di dalam pohon yang menjadi sumber segala yang diperlukan untuk buah yang baik. Pohon anggur manis, buahnya pasti manis. Pohon anggur kudus, buahnya hidup kita sebagai jemaat Tuhan pasti kudus. Itu aliran semula jadi sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus di dalam Kristus. Haleluya. Bahagian yang kedua, saya ingin fokuskan ayat 2 itu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, banyak yang mengaitkan buah yang dipotong itu. Dalam ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, buah atau ranting yang tidak berbuah itu dipotongnya. Banyak yang mengaitkan ayat 2 itu dengan ayat yang ke-6. Jadi itu menimbulkan ketakutan. Dalam ayat ke-6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Gambaran tentang apa yang akan terjadi kalau seseorang itu tidak mempunyai iman terhadap Yesus Kristus. Karena orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus tidak pernah tercantum kepada pohon anggur. Itu adalah gambaran kepada apa yang akan berlaku di akhir zaman tentang orang yang tidak memiliki Yesus Kristus. Tetapi di dalam ayat 2 itu, yang tidak berbuah dipotongnya itu mengatakan sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeza. Itu adalah bagaimana seorang bapa membentuk anak-anaknya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan kita pergi kepada bahagian ini terlebih dahulu. Melalui pembacaan dan kajian yang saya lihat, pokok anggur, rantingnya yang tidak berbuah itu dipotongnya itu. Mengapa dipotong itu? Karena ada satu sifat atau ada satu keadaan di mana ranting pohon anggur itu boleh bertumbuh, menjalar, memanjang sepanjang 3 ke 4 kaki. Dan ketika ranting itu begitu memanjang, ranting itu akan jatuh ke tanah. Dan kita tahu bahwa ranting pohon anggur itu kalau tersentuh dengan tanah, ranting itu akan berakar di situ. Dalam arti kata lain, ranting pohon anggur itu tertanam di tanah yang lain, mempunyai sumber yang lain selain daripada akar utama pohon anggur itu. Itulah sebabnya ketika dia mempunyai sumber yang lain, ranting itu tidak berbuah.
Dan saya melihat hidup saya secara pribadi, dalam keadaan atau area-area tertentu dalam hidup saya, apa bahagian hidup saya yang tidak berbuah? Mungkinkah saya berakar atau bersumberkan kepada hal yang lain? Sama ada sumber itu bukan Yesus. Mungkin keadaan yang baik-baik, mungkin harta benda, mungkin kesenangan dunia. Mungkin saja kalau orang muda mempunyai sumber yang lain, ketagihan-ketagihan tertentu, rokok, alkohol, dan apapun yang menyebabkan kita tidak berbuah. Ada sumber yang lain yang telah berakar. Itulah sebabnya Bapa yang baik itu akan memotong. Memotong di sini pun bukan mencantas atau prune. Karena pohon itu telah berakar di tanah yang lain, ada sumber yang lain, maka pengusaha anggur akan mencabut ranting yang telah berakar itu dan meletakkannya di tempat yang tinggi. Itulah terjemahan lain dalam firman Tuhan yang sama. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah diangkatnya. Dalam arti kata lain, uprooted. Dicabut daripada sumber itu. Dan kadang-kadang itulah yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Tuhan mencabut kita daripada sumber-sumber yang memudaratkan kita, yang membuatkan kita tidak berbuah. Izinkanlah Tuhan untuk membentuk kita. Karena kesannya pasti satu hal, mau memimpin kita supaya lebih banyak berbuah. Supaya lebih banyak berbuah. Ranting itu cenderung untuk terjatuh dan mendekati sumber tanah yang lain. Ibarat kita sebagai manusia di muka bumi ini yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan distraction, mana-mana saja boleh menarik perhatian atau fokus kita, sehingga itu menghalang kita berbuah. Itu di-uprooted, dicabut, diangkat. Itu bagi ranting yang tidak berbuah. Bahagian yang terakhir saya ingin fokuskan tentang ranting yang berbuah. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan Tuhan memang dalam bisnis untuk terus berbuah dan berbuah dan berbuah. Karena itu untuk kemuliaan dirinya, bukan untuk kemuliaan kita. Dan bagaimana ranting yang berbuah? Kalau saya melihat ini sudah cukup bagus. Kalau kita memperhatikan ayat itu sendiri, itu sudah positif, menyenangkan hati. Ranting yang sudah berbuah. Tetapi pengusaha yang bijak semakin membersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan ketika saya mengkaji apakah yang dimaksudkan dengan membersihkan ranting pohon anggur yang sudah berbuah itu, akhirnya saya mengerti satu hal, bahwa pembersihan pohon anggur itu bukan dibersihkan dengan air, tetapi diprun, dicantas. Karena ranting yang sudah berbuah itu mempunyai kecenderungan untuk menjalar, memanjang sepanjang lebih kurang 3 ke 4 kaki. Bukan inci, kaki. Dan itu akan memberikan peluang semula kepada ranting yang panjang itu, yang sudah memanjang itu, mendekati sumber yang lain. Kalau dia sudah terkapai-kapai di situ, dia akan boleh turun kepada sumber tanah yang lain, dan akhirnya tidak akan berbuah. Itulah sebabnya kalau sudah berbuah dan sudah daunnya memanjang dan rantingnya itu pun sudah memanjang, daunnya itu sudah semakin lebat, pengusaha, bapak yang baik akan
prune atau memotongnya supaya tidak sampai kepada sumber yang lain. Dan kalau tidak sampai kepada sumber yang lain, ranting yang sudah dibersihkan itu, dipotong itu, akan lebih banyak berbuah selepas itu. Dan inilah yang berbicara dengan saya begitu kuat sekali di dalam hati saya. Saya hanya minta iringan keyboard sahaja untuk kita berdoa. Untuk kita berdoa selepas ini. Kadangkala jemaat Tuhan, khusus untuk saya secara pribadi dan Anda yang sudah mungkin berbuah, mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu, pengalaman kejayaan, pencapaian. Mungkin juga saya yang dahulunya dari budak kecil sekolah minggu sampai kepada remaja, membesar di sini dan akhirnya pergi ke seminari. Baru setahun jagung pun keluar dari seminari. Ibarat saya pernah sudah tunjuk temberang ataupun sudah ada keegoan, bergantung kepada pengalaman, bergantung kepada pendidikan, bergantung kepada pencapaian. Kadangkala ranting itulah yang perlu diprun. Hidup yang seperti itulah yang perlu diprun. Dahulu saya hanya pengikut dalam pujian, pelayanan pujian penyembahan. Sekarang saya ibarat sinia. Kadangkala kalau saya tidak hati-hati, kalau tidak diprun oleh Tuhan, saya bergantung kepada sinierism saya. Apa yang saya ingin katakan jemaat Tuhan, kadangkala Allah sebagai sumber itu boleh digantikan oleh pengalaman, karena kita terlalu fokus bergantung kepada pengalaman. Mungkin juga terlalu bergantung kepada tahap pendidikan. Itu semuanya bagus, itu semuanya memuliakan nama Tuhan, tetapi tidak boleh menggantikan Allah sebagai sumber. Allah, Dia tetap Allah dan Dia tetap adalah sumber. Tidak pernah dapat digantikan oleh sumber-sumber lain. Sumber-sumber yang kita boleh lihat di dalam dunia. Seperti berapa lama Anda menjadi orang Kristen, berapa lama Anda melayani, berapa lama Anda senior, berapa tinggi pendidikan Anda, berapa apapun pencapaian Anda, apapun gelaran dan pangkat itu semuanya buah, tetapi tidak pernah akan menjadi sumber. Kadangkala kalau hidup kita sudah berakar, tertanam kepada itu semua, itulah yang menyebabkan gereja kita tidak berbuah. Kita tahu bahwa gereja kita ini adalah gereja yang paling lama, paling tua, berpengalaman dan sudah mengharungi banyak perkara. Tapi jemaat Tuhan, ada generasi yang baru yang sedang mengikuti gereja ini dan melihat role model di hadapan sana. Bagaimanakah istimewa, bagaimanakah sedapnya Yesus Kristus itu, bagaimanakah enaknya pohon anggur itu. Semua generasi itu akan melihat pemimpin yang terdahulu. Dan saya menyadari ini secara pribadi. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan mengingatkan saya tentang hal ini pada umur saya pada 37 tahun ini. Kadangkala kita boleh begitu panjang, daun begitu lebar, ranting begitu panjang, sehingga tanpa sadar kita tertanam kepada sumber yang lain selain pohon anggur yang terutama, Yesus Kristus. Saya rindu gereja ini penuh dengan pencapaian, sukses, tahap pendidikan yang tinggi. Gereja yang megah, gereja yang besar, pengalaman, pengetahuan, dan juga strategi yang begitu mantap dilahirkan daripada gereja ini. Saya rindukan itu.
Tetapi saya disedarkan dengan firman Tuhan pada pagi ini, jemaat Tuhan. Sumber kita, bahwa gereja SIB Kota Kinabalu Likas mengiktiraf dan mempercayai iman yang dipercayai dalam gereja ini adalah Allah sumber kita. Dan tidak ada yang lain. Walaupun dengan buah yang begitu lebat, kita mau diprun, dibentuk, dicantas, supaya kita semakin berbuah. Dan saya tidak mau melihat generasi ini pula, yang baru ini, terlalu bersumberkan atau berakar kepada profesionalism. Itu semuanya baik, penting untuk pengurusan kita, tetapi bukan sumber. Bergantung tertanam kepada pengetahuan semata-mata. Karena kalau banyak pengetahuan tapi tanpa kuasa Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang berubah. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Semakin banyak pengetahuan, sudah menjadi lain rohnya, dan terikat. Dan jemaat tahu apa sumber-sumber yang boleh distract kita sebagai satu gereja. Pagi hari ini, kalau firman Tuhan ini bukan firman dari manusia, kalau firman ini berbicara dalam hati Anda, seperti mana firman ini berbicara dalam hati saya ingin mengajak kita satukan hati kita, berdoa, memberikan respon kepada Tuhan secara pribadi, bahwa kita mengakui Yesus pohon anggur satu-satunya sumber, dan kita adalah ranting-rantingnya yang siap untuk di-uprooted kalau tidak berbuah, dan siap juga untuk dibersihkan kalau kita sudah berbuah. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama sebagai tanda kita berdoa, satukan hati dalam hal ini. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Anak-anak muda, hati saya sangat dekat dengan Anda. Sebagai pastor muda-mudi dan pujian penyembahan dalam gereja ini, hati saya besar untuk Anda. Kalau ada sumber-sumber yang lain dalam hidup Anda, ketagihan-ketagihan tertentu dalam hidup Anda, rokok, alkohol, apapun yang mengikat Anda, dan Anda sebenarnya tidak senang dengan keadaan itu dan Anda mau berbuah, hati saya bersama dengan Anda. Kalau Anda mau berhenti, Anda mau memulai hidup yang baru, Anda mau sungguh-sungguh merasakan betapa enaknya anggur, pohon anggur itu, betapa istimewanya Yesus Kristus itu, pagi hari ini dengarkan. Sumber untuk berubah, sumber untuk mengubah hidup itu ada pada pohon anggur, yaitu Yesus Kristus. Mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Dia. Bapa kami di sorga, saya bersyukur, saya berterima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu berkuasa. Firman-Mu lah yang diberitakan, kepribadian-Mu lah, kuasa firman-Mu lah yang diberitakan di dalam gereja ini pada pagi hari ini. Dan tidak ada sedikit pun ruang untuk manusia. Manusia hanyalah sebagai saluran, vessel, medium. Dan Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena mendengar doa pertobatan saya secara pribadi. Dan terima kasih Tuhan karena memakai saya sebagai ranting untuk menyampaikan buah firman pada pagi hari ini. Dan saya berdoa ya Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus mula ya Roh Kudus yang akan menjangkau anak-anak muda, yang mampu membuatkan mereka berubah, yang mampu membuatkan mereka transformasi dalam hidup mereka sendiri. Juga gereja Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini merasakan kuasa dari firman Tuhan, betapa manisnya pohon anggur itu melalui buah daripada firman yang diberitakan pada pagi hari ini. Anak-Mu mau berdoa ya Tuhan, bersatu dengan jemaat-Mu yang ada dalam ruang ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Anak-Mu berdoa ya Bapa, agar gereja ini hidup, semakin berbuah, siap untuk dibentuk oleh Bapa
yang mengusahakan gereja ini. Tidak mau terikat kepada pencapaian-pencapaian yang sudah berlaku. Bahkan terus mau berbuah demi generasi yang akan datang. Kami berdoa Tuhan agar firman ini membersihkan kami, berkuasa, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami masing-masing di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, buah yang sudah sedia ada, strategi, akademik, pendidikan, pengurusan, buah-Mu itu tetap di dalam gereja ini, bahkan akan terus bertambah dan bertambah. Tetapi izinkan kami ya Tuhan untuk menjadi murid, sentiasa menjadi murid yang mengatakan, Allah, Engkau selalu menjadi sumber kehidupan kami. Kami terima wahyu, berkat, ilham daripada firman-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, kitalah secara pribadi yang meresponi firman ini, mengambil tempat sendiri, berdiam diri, meresponi suara Roh Kudus bekerja. Kami bersyukur Tuhan, memuliakan nama-Mu untuk kuasa firman dalam gereja ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami sudah berdoa, dan semua yang percaya dan menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan.